and my student number is 222-318-0117. Okay. And this my partner is. My name is Octavia. Okay, please listen to us. Okay, Kavia, apa yang Anda ketahui tentang pendidikan? Pendidikan itu adalah usaha sadar atau tantangan bagi seseorang itu untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak. Itu biasanya diberikan oleh orang dewasa supaya anak-anak itu bisa mandiri dalam menjalankan kehidupannya. Oke. Dan bagaimana pendidikan di Indonesia ini saat ini menurut Kavia? Bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini? Sebenarnya ada yang baik, ada yang juga nggak baik ya. Kalau menurut saya contoh yang baik, bagaimana pendidikan Indonesia, contohnya kalau di kota itu kan menurut saya udah baik ya, dari fasilitasnya, lalu dari siswanya gitu. Siswa-siswanya juga kan bisa bersaing, misalkan nggak bersaing dari antar provinsi atau nasional atau bahkan sampai ke luar negeri gitu kan. Tapi ada juga daerah-daerah terpencil juga mungkin mereka mempunyai kemampuan juga ya untuk bisa bersaing dengan orang luar. Namun kan yang namanya terpencil ya pasti ada keterbatasan lah, mulai dari gurunya, mungkin dari fasilitasnya. Kayak misalkan kita bisa belajar nggak hanya dari guru, nggak hanya dari buku, tapi juga bisa dari internet gitu. Kalau mereka hanya mengandalkan internet. Syukur kalau mereka punya buku kayak gitu kan. Bagaimana nasib pendidikan di pelosok dan perbatasan Nusantara? Nasibnya masih kurang baik ya, dari fasilitasnya, dari pendidiknya, lalu dari lingkungannya, dari orang tuanya juga kurang kurang peka lah terhadap pentingnya pendidikan gitu. Bagaimana mutu pendidikan Indonesia dan siapa yang tepat untuk menjaga mutu pendidikan Indonesia? Kalau menurut saya sih pendidikan Indonesia udah cukup bagus ya. Yang bertanggung jawab tadi ya, menjaga ya, yang menjaga. Ada pemerintah, lalu ada juga pendidik, ada juga orang tua, ada juga siswa gitu. Karena kan untuk mencapai pendidikan itu kan adanya bantuan dari orang dewasa untuk anak-anak gitu. Sedangkan pendidikan Indonesia itu kan di bawah naungan Kemendikbud, jadi ya pertama aturan pasti dari mereka dong, bagaimana kurikulum kita gitu. Lalu yang kedua dari pendidik, bagaimana mendidik anak-anaknya, lalu juga ada orang tua juga tetap harus mengawasi di rumah gitu, harus peka terhadap pentingnya pendidikan. Lalu yang keempat ada siswanya sendiri, siswanya itu sadar gak akan pentingnya pendidikan ini buat diri mereka, untuk masa depan mereka gitu. Bagaimana keadaan moral pelajar dan moral pendidik dan perbedaannya zaman dahulu dengan zaman sekarang? Pertama dari moral pendidik dulu ya. Kalau guru yang dulu ya, menurut pengalaman saya zaman dulu itu guru lebih cenderung baca. Ini kalau ada guru biologi lah dulu, baca lalu kasih PPT, kita nulis, kita ngegambar, kita tulis keterangan-keterangan gitu, habis itu dinilai, dipresentasiin gitu. Jadi kami memang belajar, tapi kayak kami itu nggak dijelasin gitu. Teman kami menjelasin tapi kami kurang konfirmasi gitu. Konfirmasi kayak misalkan seharusnya begini. Pokoknya intinya kalau habis belajar harus ada konfirmasi gitu. Tapi dia nggak ada konfirmasi, presentasi, tanya jawab, mungkin ada sedikit jawaban temennya saja, benerin udah gitu doang. Gitu. Jadi kesimpulan akhirnya apa kita bingung gitu. Mungkin tuh lalu ada juga sih yang, tapi kalau misalnya kayak guru eksak itu mah udah pasti jelas ya. Menurut saya sih bagus ya dulu, menjelasin, kasih contoh, latihan kayak gitu, jelas ya. Kalau sekarang itu kan kurikulum 2013 ya, mau mapel apapun ya sama gitu yang diperlakukan guru kepada siswanya. Siswanya kan harus lebih aktif dibandingkan gurunya gitu. Ini karena perbedaan kurikulum juga sih ya. Bagaimana keadaan fasilitas belajar pendidikan saat ini? Ini pendidikan di sini dibatasi untuk sekolah aja ya, atau oke. Kalau untuk di sekolah kan
bagaimana fasilitas keadaan fasilitas. Bagaimana keadaan fasilitas, semua itu tergantung sama sekolahnya ya. Hmm. Kalau sekolahnya bagus ya pasti fasilitasnya bagus, lengkap gitu kan. Tapi kalau misalkan sekolahnya ibaratnya kurang bagus, bukan kurang bagus ya. Oke, kalau sekolahnya kekurangan biaya ya pasti fasilitasnya juga kurang gitu. Jadi semua ya tergantung dari ekonominya juga sih ya, sama pemerintah juga ya. Oke, sekarang ini kan lulusan sarjana keguruan banyak ya kayak. Iya. Tapi masih banyak yang nganggur gitu. Iya. Padahal di pelosok negeri itu sangat membutuhkan tenaga pendidik. Nah, bagaimana kakak sebagai pendidik menyikapi hal tersebut? Oke. Yang pertama pasti nggak ada orang yang mau menganggurkan diri ya. Semua orang pasti butuh makan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Lalu kalau kita ngomongin tentang pendidikan di pelosok itu pendidiknya masih kurang, yang namanya kita ke pelosok ini contohnya kalau kita guru ya, saya guru, saya menjadikan itu sebagai profesi dan juga pasti namanya kita bekerja pasti kita melayani ya gitu. Tapi kalau misalkan kita ke pelosok itu ada hal yang berbeda gitu. Kita nggak cuman menjadikan guru itu sebagai profesi dan melayani di situ juga ibaratnya harus lebih tinggi gitu ya dibandingkan kita yang ada di kota. Karena kenapa? Namanya kalau kita ke pelosok kita ninggalin orang tua, ninggalin keluarga. Lalu kita harus bisa terima dengan keadaan fasilitas di sana, nggak ada lampu, nggak ada listrik, air bersih susah, kayak gitu kan. Lalu internet nggak ada, apalagi zaman sekarang kita pasti butuh internet lah ya. Ada banyak hal yang kita bisa cari internet untuk menghibur diri kita, untuk mencari informasi, untuk mencari wawasan yang lebih luas gitu kan. Sedangkan kalau di pelosok kan ibaratnya nggak ada apa-apa gitu. Yang lalu kamu juga harus bisa, kita juga yang mau ke pelosok itu kan harus bisa nerima tentang keadaan siswanya di sana gitu. Bisa jadi SMP belum bisa baca tulis, seperti yang saya ketahui ya, pengalaman saya. Ada yang SD yang misalnya kelas besar belum bisa baca kayak gitu, udah bisa baca cuma belum lancar. Itu kan itu yang ya ibaratnya udah yang dibawa udah yang dibawa ke tempat sekolah saya kerjakan, gimana yang di sana gitu. Pasti ada yang mungkin yang di SMP yang ada yang belum bisa baca tulis, ada yang belum bisa menghitung, tambah kurang mungkin, atau lebih parah lagi gitu. Lalu ada juga peran orang tua gitu. Sana tuh menurut pengetahuan yang saya tahu ya, orang tua tuh kayak lebih ada yang nggak peduli tentang pendidikan kayak gitu. Mereka lebih penting ya kita ke kebun cari makan gitu. Ya untuk sistemnya bertahan hidup lah gitu. Kalau kamu lapar ya kamu makan, sekolah itu nggak penting gitu. Penting ya kebun aja kita makan udah. Penting kita bisa makan selesai masalah gitu. Jadi nggak ada niat buat maju gitu. Lalu apa dampak ketika pendidikan terkontaminasi dengan unsur ekonomi? Kalau menurut saya bagus ya kalau misalkan pendidikan itu terkontaminasi dengan ekonomi ya, pasti fasilitas pasti lebih maju. Iya, lebih maju. Lalu juga kalau fasilitas maju pasti siswanya juga akan lebih mudah untuk belajar gitu. Apa dampak ketika pendidikan terkontaminasi dengan unsur budaya? Kalau misalkan terkontaminasi dengan unsur budaya itu kan malah bagus ya, karena kita kan di bawah naungan Kemendikbud juga ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Budaya itu kan penting banget buat kita, apalagi kita ini ke Indonesia banyak banget budayanya, dari setiap pulau, setiap daerah pasti punya budaya masing-masing. Kalau misalkan kita nggak mencampurin budaya itu ke dalam pendidikan, ya nanti kita tidak bisa melestarikannya lagi gitu. Tapi kalau kita menjadikan itu sebagai ibaratnya dimasukkan dalam pendidikan, anak-anak dapat melestarikannya gitu. Dan itu kan salah satu salah satu keunggulan Indonesia lah, budayanya yang sangat banyak, sangat bagus gitu. Lalu apa harapan
Kak Via kedepannya sebagai guru untuk pendidikan? Kalau dari saya, ya adanya pemerataan pendidikan ya. Jadi tolong diperhatikan juga untuk para pendidik yang ada di pelosok sana. Ibaratnya mereka pasti mereka tuh punya tantangan yang lebih besar kayak gitu. Jadi tolong diperhatikan. Jadi dari fasilitas mereka, rumahnya, dari makanan, kebutuhan sehari-hari mereka, sembako mereka gitu, dari gaji mereka juga, karena kan mereka punya keluarga juga mungkin di luar pulau gitu, harus diperhatikan. Lalu guru-guru yang di kota juga pasti kan punya bebannya masing-masing gitu, ya tetap juga diperhatikan gitu, karena kan semuanya sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke. That's all from us. Thanks for attention. See you.